Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Kita mengetahui tentunya bahwa pahlawan Indonesia yang memperjuangkan emansipasi wanita adalah R.A. Kartini. Namun tahukah kamu bahwa pada masa lalu di mana Nusantara masih berbentuk kerajaan, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sudah lebih dulu diajarkan. Hal ini terlihat ketika tampuk kekuasaan juga dapat diemban oleh seorang wanita atau ratu. Dan tidak hanya pada masa lalu, masa modern saat ini banyak juga para wanita yang menjadi pemimpin suatu wilayah. Penasaran siapa saja wanita yang pernah berkuasa di Nusantara? Yuk, simak ulasannya berikut ini. 1. Gayatri Rajapatni, Ibu Suri Majapahit. Mungkin tidak banyak orang mengenal nama Gayatri Rajapatni. Nama besarnya seolah kalah dengan penguasa Majapahit yang lainnya. Padahal perannya dalam membangun kejayaan Majapahit sangatlah besar. Mirisnya, saat orang Indonesia sendiri tidak peduli dengan sejarah, muncullah Profesor Dr. Early Drake, mantan duta besar Kanada di Indonesia yang menganggap peran Gayatri di balik kejayaan Majapahit. Gayatri merupakan ibu suri Majapahit saat putrinya Tribuana naik tahta. Wanita hebat yang menjadi istri keempat Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit ini lebih memilih menjadi biksu ketika Jayanegara wafat daripada menduduki tahta Majapahit yang menjadi haknya. Ia berperan sebagai penasihat spiritual dari Raja-Raja Majapahit hingga ajal menjemputnya. 2. Tribuana Wijaya Tunggadewi, Ratu Kerajaan Majapahit. Seorang Ratu Majapahit ini tak mewarisi kerajaan yang damai. Saat ia bertahta, kerajaannya terancam dengan adanya perang saudara yang memperebutkan kekuasaan. Namun meski demikian, ia telah membuktikan bahwa dirinya tetap bisa mempertahankan keutuhan Majapahit. Sama dengan sang ibu yaitu Gayatri, ia juga berperan besar dalam membawa kerajaan Majapahit menguasai hampir seluruh Nusantara. Tahukah kamu bahwa Tribuana Tunggadewi memiliki kesamaan dengan Ratu Inggris Elizabeth I? Kesamaan ini terletak pada kepiawaiannya memerintah kerajaan dan memilih pengikut setia. Pada masanya lah, Gajah Mada yang menaklukkan Nusantara di bawah Panji Majapahit dijadikan sebagai penasihat utama kerajaan. Ratu Kerajaan Majapahit ini juga dikenal sebagai ratu yang berjaya di lautan, sama seperti Elizabeth I. 3. Ratu Shima, penegak hukum di Kalingga. Kisah yang paling terkenal terkait Ratu Kerajaan Kalingga ini adalah kisah ketegasannya dalam menghukum orang yang bersalah di negerinya, meskipun itu merupakan putranya sendiri. Berita tentang kejujuran rakyat Kalingga terdengar hingga ke kerajaan asing di sekitarnya. Maka, untuk mengujinya, seorang raja asing sengaja menaruh kantong berisi emas di tengah-tengah kota, namun tak sengaja malah sang putra mahkota yang menyentuhnya dengan kakinya. Mengetahui hal tersebut, menjatuhkan hukuman mati kepada sang pangeran. Namun karena bujukan dari para pejabat, maka putranya tersebut hanya dihukum dengan dipotong bagian kakinya saja. Pemimpin seperti Ratu Shima ini jarang bisa ditemukan pada masa modern ini ya Toppers, di mana orang-orang yang diberi kepercayaan duduk di pemerintahan malah menyalahgunakan kekuasaan mereka. 4. Ratu Suhita. Nama lain dari Ratu Suhita adalah Ratu Ayu Kencana Wungu yang mewarisi tahta Majapahit sebagai penguasa ketujuh di tahun 1427 hingga 1447 silam. Bersama suaminya Brahyang Parameswara, ia memerintah kerajaan yang telah mencapai puncak kejayaannya pada masa leluhurnya tersebut, baik Singasari maupun dari Raja Hayam Wuruk. Suhita dimahkotai ketika ia masih berusia 20 tahun. Meskipun demikian, ia dapat membuktikan kecakapannya dalam memerintah Majapahit dan tak kalah dengan pendahulunya Tribuana Tunggadewi. Lalu, masih ingatkah kamu dengan kisah Damar Wulan? Damar Wulanlah yang memenangkan sayembara untuk mengalahkan Minak Jinggo dan berhak menikah dengan Ratu Suhita. Dari perkawinan tersebut, lahirlah Prabu Brawijaya V yang merupakan raja terakhir dari Majapahit. Toppers, 4 orang yang telah disebutkan tadi telah menunjukkan bahwa meskipun mereka merupakan seorang wanita, namun berkat kegigihan dan kecakapannya dalam memerintah, maka kerajaan mereka dapat mencapai kejayaannya. Sifat kepemimpinan seperti inilah yang patut dicontoh oleh generasi-generasi masa kini yang kelak akan memimpin negeri ini.